Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Nanti kalau mau ngirim daftar sayur dan buah dikirim ke Fresh VG, tolong buat stok semangkanya ditambahin ya. Pinta Disa kepada Biliyah yang sedang membereskan peralatan memasak. Sejak hamil, Disa jadi suka menyemil buah. Paling seringnya semangka. Buah itu terasa sangat menarik minat perempuan itu. Kamu sudah seperti maniak semangka. Canda Arfa menatap istrinya yang saat ini tengah sibuk memasukkan beberapa potongan semangka ke dalam kotak bekal. Entahlah, baby sepertinya suka sekali dengan buah favoritmu itu. Sudah menjadi informasi umum jika Arfa menyukai semangka. Laki-laki itu selalu memastikan di dalam kulkas ada buah itu. Mungkin inilah penyebab Disa jadi kecanduan semangka. Karena pertama kali yang dilihatnya saat mencari buah di dalam kulkas adalah warna merah dari semangka yang mencolok. Setelah memastikan semua kotak berisi semangka itu masuk ke dalam tas, Disa mengajak Arfa untuk segera bergegas. Pagi ini mereka akan berangkat bersama karena memang Arfa memiliki agenda rapat bersama Asara untuk membahas kelanjutan proyek mereka. Disa juga turut hadir dalam rapat untuk memantau rancangan anggaran yang dibuat sebelum akhirnya menyerahkan tugasnya itu kepada orang lain yang ditunjuk untuk menggantikannya. Akhir-akhir ini, Disa memang memiliki banyak pekerjaan yang harus segera diselesaikan sebelum akhirnya resmi melepas jabatan Direktur Keuangan di kantor induk Asara, lalu menempati posisi CEO di Dirafarm. Kehamilan tidak akan menjadi hambatan bagi Disa untuk memulai posisi barunya. Meskipun sudah dipastikan akan lebih banyak pekerjaan yang menunggunya, Disa yakin bisa melewatinya. Ia akan belajar dengan cepat untuk menduduki posisi barunya itu. Saat melangkah di lobi, para staf yang berpapasan dengan keduanya selalu menyapa atau menundukkan kepala. Kedatangan Disa dan Arfa sedikit banyak mencuri perhatian banyak orang. Lebih tepatnya Arfa yang tampak posesif dengan meletakkan tangannya di sekitar pinggang Disa. Daripada berjalan dengan saling menggenggam, Arfa cenderung menyukai berjalan di sisi sang istri sembari menyematkan tangannya pinggang bagian belakang istrinya. Tapi siapa yang tidak posesif jika punya istri seperti para Disa? Mungkin seperti itulah batin para pria yang melihat tingkah Arfa. Lalu para perempuan akan iri kepada Disa atas perhatian yang diberikan oleh Arfa kepada perempuan itu. Seperti yang disebutkan oleh berbagai tajuk berita saat berita pernikahan mereka pertama kali terkuak. Mereka akan menjadi pasangan paling serasi. Nyatanya pasangan itu memang terlihat seperti ditakdirkan satu sama lain. Keduanya terlihat sangat cocok untuk satu sama lain. Para Disa yang terlihat angkuh dan ketus itu terlihat manis sekali di sebelah Arfa yang memiliki perangai ramah. Pemandangan manis itu tidak luput dari seorang perempuan yang baru memasuki lobi. Binar memandang getir pada Arfa yang terlihat begitu bahagia berada di sisi istrinya. Binar bisa menangkap wajah Arfa yang begitu cerah pagi ini, seolah-olah kesenangan tidak pernah meninggalkan hidupnya barang sedetik pun dari hidup lelaki itu. Seolah-olah kenangan bahagia mereka tidak ada artinya lagi dan Arfa berhasil menggantikan dengan kenangan baru bersama perempuan yang sudah menjadi istrinya. Rapat hari itu berjalan cukup lama. Papinya yang perfeksionis memperhatikan banyak detail, tidak mau jika sampai ada yang terlewat. Hari ini juga mereka sudah berdiskusi dengan firma arsitek yang akan tergabung di proyek resort ini. Disa paham jika papinya selalu semangat dalam menjalankan pekerjaannya, tapi untuk kali ini, Disa merasa jika papinya itu terlihat berkali-kali lebih semangat untuk mengerjakan proyek ini. Entahlah apa yang mendasari semangat papinya itu. Mungkin gambaran keuntungan yang bisa diraup oleh Asara saat resort itu berhasil berdiri. Makan siang bersama di luar. Boleh, sahut Disa. Selepas rapat, Disa mengajak Arfa untuk ke ruangannya. Awalnya ia akan menyuruh Gaya delivery untuk makan siang mereka,
tapi ternyata Arfa mengajak untuk makan siang di luar. Itu tidak buruk. Disa sudah jarang makan siang di luar kecuali jika memang ada meeting di luar kantor. Mereka berdua seperti pasangan yang tak terpisahkan hari ini. Arfa juga tidak malu untuk memberikan afeksi kepada istrinya saat ada banyak pasang mata yang tertuju pada mereka. Seperti saat berada di dalam lift, Disa mengeluh pegal dengan sepatu berhaknya. Padahal Disa sudah mengurangi tinggi hak yang dipakainya setelah tahu dirinya hamil, tapi memang akhir-akhir ini tumitnya sering terasa sakit padahal Disa sudah sangat terbiasa menggunakan sepatu-sepatu berhak. Arfa pun memajukan sebelah kakinya mendekat ke arah istrinya, menyuruh Disa melepaskan sebelah sepatunya dan meletakkan kakinya di atas kaki Arfa yang bersepatu. Sementara tangannya tetap bertengger di pinggang sang puan. Arfa. Pasangan itu terkejut saat ada perempuan paruh baya yang menyerukan nama Arfa di lobi. Lebih tepatnya di sebelah resepsionis. Disa lebih terkejut lagi saat wanita itu mendekat dan tersenyum lebar sekali kepada suaminya. Astaga, Bunda nggak ngangka bakal ketemu calon mantu Bunda di sini. Tunggu, ada yang salah sepertinya. Bagaimana mungkin suaminya yang berdiri di sebelahnya ini menjadi calon menantu wanita di hadapannya ini? Disa dengan cepat memalingkan wajahnya ke samping untuk melihat Arfa. Laki-laki tersenyum tidak enak kepada wanita di depan mereka. Apalagi saat tangan ibu-ibu ini meraih tangan Arfa untuk digenggam. Bunda lagi ngantar makan siangnya Binar, nggak ngangka bakal ketemu kamu di sini. Kamu ada meeting ya di sini atau mau ketemu Binar? Oh, Disa mengerti sekarang. Jadi wanita paruh baya di depannya ini adalah ibu Binar yang kemungkinan masih mengira jika putrinya masih berpacaran dengan Arfa. Oleh karena itu menganggap Arfa sebagai calon menantu. Well, ya jika dulu Disa tidak akan merasa keberatan. Ia sendiri pernah bilang kepada Arfa, terserah pria itu mau melakukan apa setelah mereka berhasil memiliki anak, tapi sekarang Disa jelas tidak akan merasa tidak keberatan. Tidak setelah Arfa mengajak Disa untuk menganggap serius pernikahan mereka. Disa memilih mengamati. Melihat mata wanita di hadapannya ini yang terlihat berbinar sekali saat menemukan Arfa di sini. Ia ingin tahu tanggapan seperti apa yang Arfa berikan kepada ibu dari mantan kekasihnya ini. Tante, maaf. Sepertinya Binar belum menyampaikan pada Tante. Tapi Arfa sekarang sudah tidak bersama Binar. Dulu Arfa memanggil ibu Binar dengan sebutan Bunda, perempuan itu sendiri yang menyuruhnya begitu. Katanya agar lebih akrab. Tapi saat ini, rasanya salah jika Arfa tetap menggunakan panggilan itu. Terlihat keterkejutan di wajah ibu Binar. Secepat kilat juga perempuan itu melepaskan tangan Arfa. Arfa merasa tidak enak melihat raut ibu Binar yang langsung memadamkan senyum. Ia kira Binar sudah menyampaikan kepada keluarganya jika hubungan mereka sudah usai. Arfa memang mengenal keluarga Binar. Beberapa kali juga sempat ikut jamuan makan malam di rumah keluarga itu. Dulu Arfa merasa perlu mengenal keluarga Binar karena yakin Binar akan menjadi istrinya kelak. Walaupun pada akhirnya takdir tidak berkata demikian. Mata ibu Binar bergeser ke sisi tubuh Arfa. Lebih tepatnya ke arah Disa yang masih belum mengeluarkan sepatah kata pun. Perempuan itu diam saja saat mendengarkan ada seorang wanita memanggil suaminya sebagai calon menantunya. Akhirnya wanita itu menyadari keberadaan Disa yang sedari tadi berdiri di sebelah Arfa. Tampaknya Disa tak kasat mata sebelumnya di mata wanita itu. Arfa yang menyadari arah pandang ibu Binar buru-buru memperkenalkan Disa. Agar tidak ada kesalahpahaman lagi, ia juga tidak mau istrinya berpikiran yang aneh-aneh. Sejak hari ia memutuskan hubungannya dengan Binar, ia sudah tidak pernah bersinggungan lagi dengan Binar. Arfa pun cukup terkejut saat tiba-tiba ibu Binar menghampirinya tadi. Ini Disa, Tante, istri saya. Kak kamu sudah menikah? Tanya ibu Binar dengan nada tergagap. Selama ini ia mengira jika lelaki di hadapannya ini yang akan menjadi suami dari anaknya. Beberapa waktu yang lalu,
Putrinya memang mengatakan jika hubungannya dengan Arfa sudah berakhir. Ia mengira jika itu hanya putus sesaat seperti yang sudah-sudah. Arfa dan Binar memang beberapa kali putus nyambung. Jadi dirinya mengira yang kali ini juga begitu. Jadi saat Binar menyebutkan sudah berpisah dari Arfa, ia mengira putrinya itu akan kembali lagi bersama Arfa. Tapi sekarang ia dikejutkan dengan fakta bahwa laki-laki itu ternyata sudah menikah dengan perempuan lain bukan putrinya. Disa yang diperkenalkan dengan cepat menguasai diri, perempuan itu menyunggingkan senyum kepada Ibu Binar yang terlihat linglung. Disa juga menjulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Selama beberapa detik tangan Disa dibiarkan menggantung. Ia sampai mengira jika Ibu Binar tidak mau menjabat tangannya. Disa berniat menarik uluran tangannya, tapi sebelum berhasil melakukan itu, uluran tangannya sudah bersambut. "Saya Paradisa." Detik selanjutnya, mata Ibu Binar tertarik pada layar LED yang ada di tengah-tengah lobi. Di layar itu menampilkan beberapa profil pegawai Asara Group. Layar itu kini menampilkan jajaran direktur. Kebetulan ada foto Disa yang terpampang di sana. Tubuh Ibu Binar menjadi lebih kaku dari sebelumnya. Matanya terlihat ragu-ragu untuk balas menatap Disa yang tersenyum ramah kepadanya. Mendadak wanita paruh baya itu merasakan paru-parunya menyempit dan pasokan udara di sekitarnya berkurang. Saya, Nuri, ibunya Binar." Mobil itu terasa sunyi meskipun sudah ada suara radio yang terputar. Arfa beberapa kali menggigit bibir bawahnya dan melirik Disa yang terlihat tidak banyak bicara. Istrinya itu memang tidak banyak bicara, tapi aura yang dipancarkan oleh perempuan itu sekarang jelas menunjukkan jika emosi istrinya itu sedang tidak dalam kondisi terbaiknya. Saat di restoran tadi, Arfa berusaha untuk membangun topik pembicaraan, dari mulai kehamilan, pekerjaan perempuan itu, proyek terbarunya antara Wiyasa dan Asara, lalu juga rencana tentang Dirafam. Kemarin Disa bercerita soal perusahaan itu, ia mendengar jika Disa akan berhenti dari jabatannya sebagai direktur keuangan dan beralih menjadi pemimpin di anak perusahaan Asara yang bergerak di bidang kecantikan. Tapi tidak ada dari topik-topik itu yang membuat Disa tertarik. Hanya ada jawaban singkat-singkat yang diterima oleh Arfa. Oleh karena itu Arfa menyimpulkan jika perempuan itu sedang marah atau merajuk. Sepertinya ini disebabkan oleh pertemuan mereka dengan Ibu Binar tadi di lobi. Ia tidak ingin menyalahkan Tante Nuri, tapi tampaknya memang yang membuat suasana hati Disa menjadi naik turun ini karena pertemuan tadi. Arfa juga sangat kaget saat Tante Nuri menghampirinya dan memanggilnya sebagai calon menantu. Sepertinya perempuan itu belum tahu banyak soal berakhirnya dirinya dengan Binar. Ia kira Tante Nuri sudah tahu perihal pernikahannya. Pernikahannya memang berlangsung secara tertutup, tapi ada beberapa media yang memberitakan pernikahan mereka. Jadi ia kira Tante Nuri akan tahu dari sana. Tunggu. Disa merajuk. Istrinya merajuk. "Ini sesuatu yang baru kan?" Arfa bahkan pernah berharap bisa melihat Disa bertingkah seperti ini kepadanya saat melihat Disa merajuk pada neneknya. Pada waktu itu, istrinya membuat ekspresi menggemaskan. Lain halnya dengan yang sekarang. Istrinya itu terlihat garang. Tapi Arfa senang bisa melihat sisi istrinya yang seperti ini. Jarang-jarang Disa merajuk kepadanya kan? "Mau mampir ke Zanggrandi nggak?" "Ngapain?" tanya Disa singkat tanpa menoleh. Nadanya terdengar ketus. "Ya makan es krim dong. Di sana kan jual es krim." Arfa hanya coba-coba. Biasanya adiknya itu akan luluh dengan sogokan berupa es krim. Ia tahu jika semua perempuan tidak sama, tapi siapa tahu jika Arfa beruntung kali ini. Lama tidak mendapat jawaban dari Disa. Arfa pun melirik istrinya yang terlihat menggembungkan pipinya. Astaga, imutnya batin Arfa. Jari-jari Disa memainkan sabuk pengaman yang terpasang di tubuhnya. Perempuan itu tidak menyadari jika Arfa mencuri-curi pandang ke arahnya. Kalau tahu sudah pasti perempuan itu akan merubah ekspresi wajahnya.
Tidak mungkin mau memperlihatkan wajahnya yang berekspresi seperti itu kepada orang lain, apalagi saat dirinya sedang terlihat marah. Gimana? Mau nggak? Tapi itu nggak searah sama kantor. Ya nggak apa-apa. Tinggal puter balikkan. Gimana? Mau nggak? Mau, cicit Disa pelan. Perempuan itu membuang wajahnya ke arah jendela setelah menyetujui ajakan Arfa. Membuat Arfa tertawa gemas melihat tingkah istrinya itu. Beruntungnya Arfa menjadi pria yang bisa membuat Disa bertingkah menggemaskan seperti ini. Oke, Arfa tidak tertarik dengan es krimnya. Pria itu sibuk mengamati sang istri yang sedang lahap menghabiskan es krim yang dipesannya. Nafsu makan Disa memang bertambah sejak perempuan itu hamil. Kamu marah? Disa menghentikan suapannya. Perempuan itu mengangkat wajahnya, mendapati Arfa yang menatapnya dengan seberkas senyum tipis. Manis. Disa hanya menatap sebentar dan kembali melanjutkan kegiatannya menikmati es krim. Marah kenapa? Soal Tante Nuri tadi. Kali ini Disa sepenuhnya menghentikan tangannya menyendok es krim. Terdengar helaan napas melalui bibir perempuan itu. Disa sendiri merasa bingung, kenapa juga ia marah? Kenapa juga ia merajuk kepada Arfa? Ia tidak bisa mengendalikan perasaannya. Ini seperti bukan dirinya. Selepas pertemuan mereka dengan Ibu Binar tadi, suasana hatinya menjadi tidak menentu. Emosinya seperti sedang dipermainkan. Disa jelas tidak suka dengan dirinya yang seperti ini. Selama ini Disa selalu bisa mengontrol emosinya dengan baik. Hormon kehamilan sepertinya mempengaruhi kemampuan pengendalian emosinya. Gaya pasti akan menertawakannya jika tahu hal ini. Aku tidak tahu jika Tante Nuri belum tahu soal pernikahan kita. Tapi aku harap kamu tidak berpikiran yang macam-macam. Berpikiran macam-macam seperti apa? Bagaimana mungkin Disa berpikiran macam-macam saat dirinya sendiri mendengar dengan jelas bagaimana respon Arfa saat menjawab Ibu Binar tadi. Bagaimana Arfa dengan tegas menyebutkan jika dirinya sudah menikah dan langsung memperkenalkan Disa sebagai istrinya kepada Ibu Binar itu. Ia mendengar suara Arfa yang tegas dan tidak ada sedikit pun keraguan. Ia juga mendengar nada bangga yang terselip dalam suara Arfa saat memperkenalkan dirinya sebagai istri. Jadi mana mungkin dirinya berpikiran macam-macam. Sejak tadi pun tidak ada pikiran yang macam-macam. Ia hanya kesal. Kesal saja ada perempuan yang memanggil suaminya itu dengan panggilan calon menantu. Maminya sendiri saja tidak sempat memiliki kesempatan itu. Maaf ya untuk kejadian hari ini. Disa membalas tatapan Arfa. Laki-laki itu menampilkan raut bersalah. Padahal tidak seharusnya laki-laki itu merasa bersalah atas sesuatu yang di luar kuasanya. Kedua kalinya Disa menghela napas. Tidak perlu meminta maaf. Itu bukan salahmu. Wajah Arfa kembali sumringah. Laki-laki itu menengakkan badannya lalu meletakkan kedua lengannya yang terlipat ke atas meja. Tubuhnya ia condongkan ke arah Disa, membuat perempuan itu spontan memundurkan wajahnya yang terasa begitu dengan suaminya. Jadi udah nggak marah kan? Disa mencebik. Perempuan itu lanjut menyuap es krimnya. Bola matanya mencoba mencari objek lain untuk dipandang. Mencoba menghindari bola mata Arfa yang berusaha menatapnya intens. Siapa juga yang marah? Senyum di bibir Arfa semakin merekah. Tingkah istrinya hari ini benar-benar menggemaskan. Maaf ya, Ma, ngerepotin. Disa berkata tidak enak hati kepada Kamala yang baru saja menyambut kedatangannya dan Arfa. Sejak kemarin Disa membayangkan kue putu ayu buatan Kamala. Sepertinya Disa sudah mulai banyak mengidam. Syukurnya, apa yang diminta Disa tidak ada yang aneh-aneh. Semua bisa didapatkan dengan mudah. Nggak ngerepotin, kan ini keinginannya cucu Mama. Udah Mama buatin banyak banget. Kamala mengelus perut putri sambungnya yang masih rata. Perempuan itu senang sekali saat Disa menelponnya dan minta dibuatkan kue putu ayu. Selama ini Kamala memang sering coba-coba resep baru bersama chef di rumah.
Biasanya orang yang dijadikan Kamala juri untuk menilai hasil masakannya itu Mita dan Disa, tapi sejak Disa memilih tinggal sendiri, perempuan itu jadi jarang mencoba hasil percobaan Kamala. Mendengar Disa meminta sesuatu padanya adalah hal yang langka. Oleh karena itu Kamala senang bukan main saat Disa menghubunginya dan meminta dibuatkan sesuatu. Disa selalu merasa segan kepadanya jika menginginkan sesuatu, padahal Kamala tidak keberatan dengan apapun yang Disa inginkan darinya. Kamala sadar diri bahwa ia menjadi salah satu penyebab Disa kehilangan masa kecilnya yang berharga. Kamala ingin menjadi sosok ibu sambung di mana Disa bisa bersandar kepadanya jika membutuhkan sesuatu. Selama ini, Kamala merasa cukup senang mendengar Disa bersedia memanggilnya dengan sebutan Mama. Ia tahu jika ia tidak akan pernah bisa menggantikan sosok Mustika. Tapi Kamala ingin berusaha sebaik mungkin untuk menjadi sosok ibu untuk Disa. Kalian ke kamar aja dulu, taruh barang-barang kalian. Nanti balik lagi ke ruang tengah buat makan putu ayunya. Makasih, Ma, ucap Arfa kepada Kamala. Kemudian merangkul Disa untuk beranjak ke lantai 2 tempat kamar perempuan itu berada. Disa masuk ke ruang kerja papinya. Ruangan itu sunyi. Tidak ada papinya di dalam. Disa memutuskan untuk menunggu sambil duduk di sofa yang ada di dalam ruangan. Ada beberapa kardus berisi tumpukan berkas di sofa panjang yang Disa duduki. Sepertinya itu berisi berkas-berkas yang sudah tidak penting lagi. Papinya memang rutin membersihkan ruang kerjanya. Berkas-berkas yang sudah tidak dibutuhkan akan disisihkan. Biasanya dibakar atau dihancurkan dengan mesin pemotong kertas. Alis Disa terangkat sebelah saat matanya menangkap sesuatu yang menarik dari tumpukan berkas itu. Tangannya menyentuh kertas teratas dari tumpukan berkas itu lalu mengangkatnya. Di halaman selanjutnya Disa malah menemukan foto suaminya Arfa. Sudah nunggu lama. Disa menarik tangannya. Ada papinya yang berjalan ke arah meja kerjanya. Pria itu menyambar sebuah map kemudian duduk di sofa tunggal yang ada di ujung dan meletakkan map yang diambilnya tadi ke atas meja. Pemindahan saham sudah beres. Papi sudah atur semuanya. Kamu bisa mulai bekerja di sana kapanpun kamu siap. Nanti orang papi akan membantu kamu untuk beradaptasi dengan jabatan baru kamu. Disa membuka map yang tadi diletakkan oleh papinya. Itu adalah berkas-berkas soal pemindahan saham dan juga beberapa berkas penting lainnya terkait di Rafam. Disa menutup kembali map itu setelah membacanya. Perempuan itu memandang lurus papinya yang duduk menyilangkan kaki dan bersandar di sandaran sofa. Terima kasih, Pi. Itu memang milikmu. Kamu bebas melakukan apapun dengan perusahaan itu. Disa menjilat bibirnya sekilas. Ingin bertanya alasan papinya selama ini membantu keluarga maminya diam-diam tanpa ingin diketahui banyak orang. Tapi bibir Disa tidak berhasil mengatakan sepatah kata pun. Bukan karena tidak berani kepada papinya, karena ia sendiri takut mengekspektasikan jawaban yang berlebihan. Tapi jika tidak ditanyakan, Disa akan selamanya dalam keingintahuan yang tak kunjung menjumpai jawabnya. Kak Listia cerita kalau papi sering bantu keluarganya. Kenapa papi melakukan itu? Kenapa papi tidak mau sampai Tante Lita tahu? Dan memilih membantu dalam diam, membuat Tante Lita terus menganggap papi sebagai salah satu orang jahat yang sudah menghancurkan ayahnya serta menjadi orang yang menyebabkan adiknya meninggal. Disa menunggu jawaban dari papinya. Ia ingin tahu mengapa papinya tidak pernah terbuka atas segala bantuan yang diberikannya kepada keluarga mendiang mami. Bahkan kepada putrinya sendiri, papinya itu tidak bercerita apa-apa. Membuat Disa berpikiran jika papinya memang sudah tidak peduli lagi pada keluarga Diratama selepas perginya sang mami. Disa jika papinya sudah tidak mau disangkut pautkan lagi dengan keluarga istrinya yang sudah meninggal. Sejak maminya meninggal, Disa jadi jarang bertemu dengan keluarga maminya karena papinya juga tidak akan mengantarnya. Jika Disa memang sudah kepalang rindu dengan neneknya, Disa akan meminta sopir untuk mengantarnya. Sayangnya,
Disa tidak mendapat jawaban. Papinya tetap diam mengunci mulutnya rapat. Tidak memberikan sedikit pun jawaban yang ingin Disa ketahui. Arfa duduk di kursi santai yang ada di pinggir kolam renang. Disa sedang menemui papinya, sedangkan Arfa terlalu jenuh untuk berdiam diri di dalam rumah. Jadi ia memutuskan bersantai di sini, ditemani segelas es kelapa muda yang disajikan oleh asisten rumah tangga. Arfa tidak meminta, tapi ada Art Paruhbaya yang menghampirinya ke sini dan menanyakan ingin dibuatkan minuman atau cemilan. Mata Arfa mengamati halaman belakang yang luas. Tidak hanya ada kolam, ada hamparan rerumputan hijau yang terawat dengan rapi. Di pojokan sepertinya ada rumah kaca. Arfa tidak pernah benar-benar mengamati halaman ini saat datang ke sini. Sekarang waktu ia akhirnya mengamati, ternyata halaman ini sangatlah luas. Entah berapa jumlah hektar rumah Praba Baswara ini. Manik Arfa menemukan Mama Kamala berdiri di sebelahnya dan tersenyum ramah kepadanya. Iya, Ma. Mama boleh ngobrol sama kamu. Tidak ada alasan untuk menolak permintaan dari mama mertuanya itu. Boleh, Ma. Kamala mengambil tempat duduk di kursi lain. Mama senang melihat pernikahan kalian yang berjalan baik. Mama tahu pasti awalnya tidak mudah kan saat menerima perjodohan ini. Kamala jelas tahu jika baik Arfa dan Disa awalnya merasa tidak nyaman dengan adanya perjodohan ini. Dua orang yang awalnya tidak saling mengenal kemudian disatukan tiba-tiba untuk membina sebuah kehidupan pernikahan. Kamala pun sempat khawatir jika pernikahan ini tidak berjalan sempurna dan justru membuat Disa tersakiti. Tapi melihat pernikahan mereka yang berjalan mulus sejauh ini dan sebentar lagi akan ada anggota baru, Kamala rasa ia sudah tidak perlu lagi khawatir. Awalnya pasti berat karena nggak ada cinta. Tapi perasaan itu pasti tumbuh perlahan-lahan. Dulu papi maminya Disa juga begitu. Tapi akhirnya mereka bisa merasakan rasa itu tumbuh dan mereka memiliki Disa. Kamu dan Disa juga pasti akan merasakannya. Arfa sedikit tercengang. Bagaimana bisa Mama Kamala ini berbicara dengan santai tentang perasaan suaminya dan mendiang istri dari suaminya itu. Mama Kamala menyebutkan perasaan suaminya kepada perempuan lain tanpa ada beban meski Arfa tahu perempuan lain itu sudah tidak ada di dunia itu. Perempuan itu bahkan mengulas senyum dan pandangan matanya menerawang jauh. Seolah membayangkan bagaimana hubungan pernikahan Praba Baswara dan Mustika di Ratama dulunya. Wajah kamu kayak kaget gitu. Cetus Kamala saat wajahnya menoleh pada Arfa. Arfa tersentak saat Kamala kini menatapnya. Arfa jadi salah tingkah sendiri seperti sudah tertangkap basah. Enggak gitu, Ma. Enggak perlu kaget ah. Mama memang tahu bagaimana perasaan papi Disa kepada mendiang istrinya. Dan Mama menghargainya. Kamala tidak akan tutup mata dengan perasaan Praba kepada Mustika. Ia merasa tidak punya hak untuk mengusik hal itu. Itu bukan ranahnya. Meskipun awalnya Praba memang mencintainya, perasaan laki-laki itu jelas berubah setelah menikah dengan Mustika. Tekad laki-laki itu untuk mewujudkan kehidupan yang sempurna pada pernikahannya membuatnya bisa membuka pintu hatinya untuk Mustika. Kamala menyadari hal itu. Walau Praba tidak mengatakannya pada siapapun, tapi Kamala tahu, jika sampai saat ini nama Mustika masih disimpan oleh suaminya. Dan tidak ada yang tahu jika sampai detik ini, Kamala masih kerap menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang menimpa Mustika. Ialah yang menjadi duri untuk keluarga bahagia itu, berujung pada ketragisan yang memilukan terutama untuk Disa. Oleh karena itu, Kamala merasa sangat bersyukur walaupun ada rasa tidak pantas baginya saat akhirnya Disa mau menerimanya dengan tangan terbuka di rumah ini. Mama harap kamu bisa menjaga Disa sebaik mungkin. Kami sudah mempercayakan Disa kepada kamu. Disa mungkin terlihat tegar sekali di luar. Tapi kamu tahu sendiri kan, ada banyak yang ingin menyerang Disa. Kamu pasti bisa merasakannya. Kamu bisa untuk melindungi istri kamu dan selalu berada di sisinya. Kamala jelas tahu sesinis apa Praya kepada Disa.
Belum lagi Adisti yang masih tidak terima dengan Disa yang berhasil menggeser posisi putranya. Perebutan harta dan kekuasaan itu nyata terjadi di dalam keluarga ini. Kamala sendiri tidak bisa berbuat banyak, posisinya hanya sekedar ipar. Saat mendengar Praya berkata sinis di depan Disa, yang bisa Kamala lakukan hanyalah melerai dan mencegah Praya untuk berbicara lebih jauh. Disa mungkin terlihat kuat dan bisa menghadapi siapapun yang berusaha menyerangnya, tapi tetap saja perempuan itu membutuhkan sosok yang bersedia untuk selalu menemani di sisinya. Memberikan Disa support tak terbatas agar Disa tidak pernah lemah barang sedetik pun. Suaminya mungkin berada di belakang putrinya itu, tapi Praba tidak bisa memberikan dukungan emosional. Apalagi saudara-saudara tidak punya hatinya selalu saja punya cara licik, belum lagi saingan bisnis yang juga punya 1001 cara untuk menjatuhkan. Praba sudah terlalu direpotkan oleh keberadaan mereka-mereka itu. Kamala sendiri pernah dijadikan bidak catur tanpa diketahui oleh dirinya sendiri, dijadikan sebagai alat oleh mereka-mereka yang tidak menyukai kehidupan gemilang seorang Praba Baswara untuk menghancurkan kehidupan pria itu. Menjadikan Kamala sebagai pembawa badai besar pada kehidupan keluarga Praba yang tentram. Membuat Disa harus kehilangan seorang ibu. Terselip nada penuh harap pada kalimat yang disampaikan oleh Kamala kepada Arfa. Arfa bisa melihat pandangan mata teduh milik Kamala yang saat ini menanti jawaban darinya. Ini bukan pertama kalinya Arfa dihadapkan dengan situasi seperti ini. Diberikan amanah untuk menjaga Disa. Beberapa waktu yang lalu nenek Disa juga melakukan hal yang sama. Tanpa orang lain suruh, Arfa pasti akan memastikan dirinya sendiri menjaga Disa di sisinya. Sesaat kemudian, Arfa meraba-raba hatinya, menanyai hatinya sendiri tentang perasaannya. Mungkin semuanya masih terasa kabur, Arfa belum bisa mengonfirmasi perasaannya sendiri terhadap Disa saat ini. Atau barangkali apa yang dibilang oleh teman-temannya itu benar, jika Arfa kemungkinan sudah jatuh hati kepada istrinya. Tapi satu hal yang pasti bahwa Arfa benar-benar berkomitmen atas ungkapan yang disampaikannya di malam pertamanya dengan Disa. Arfa tidak main-main dengan hal itu, ia memang ingin mengikatkan hatinya kepada Disa. Ia ingin menjalani pernikahan ini sebaik mungkin dan mewujudkan keluarga yang sesungguhnya. Yang Arfa tahu saat ini, menemukan Disa terbangun di sisinya adalah momen berharga yang ingin selalu dirasakannya. Mama bisa mempercayai Arfa. Arfa akan selalu berada di sisi Disa apapun kondisinya. Disa tidak mau ambil pusing dengan papinya yang tidak menjawab pertanyaannya. Memangnya apa yang diharapkannya dari seorang Praba Baswara? Pria itu dingin tak tersentuh. Begitulah yang sering dikatakan oleh Mama Kamala. Memang begitu kenyataannya. Walaupun sepertinya Disa yang berumur 5 tahun tidak akan percaya dengan gagasan itu. Karena Disa yang berumur 5 tahun mengenal papinya yang begitu hangat kepadanya. Selalu menanggapi setiap ocehan Disa yang tidak jelas. Bersikap penuh kasih sayang, menuruti apa saja kemauan Disa. Sayangnya semua itu berubah sejak maminya meninggal. Kamu mau dibawakan apa dari Jakarta? Disa menutup pintu kulkas setelah menyimpan beberapa putu ayu yang dibawakan oleh Mama Kamala. Perempuan itu kini memusatkan perhatian kepada Arfa yang bertopang dagu di meja bar dengan pandangan yang sama sekali tidak lepas darinya. Memangnya mau dibawakan apa? Kok balik nanya? Kan aku nanya kamu maunya apa? Baju, sepatu, tas mungkin. Suaminya itu akan ada pekerjaan di Jakarta selama 3 hari. Oleh karena itu mereka tidak bisa menginap malam ini di rumah orang tua Disa karena mereka harus mempersiapkan keberangkatan Arfa besok pagi. Kalaupun ingin sesuatu aku bisa membelinya sendiri. Tidak perlu diragukan lagi. Disa sebagai keturunan Baswara sudah pasti berdompet tebal dan bisa membeli barang-barang yang diinginkannya sendiri tanpa perlu meminta kepada suaminya. Kamu sudah kasih aku kartu. Kalau aku mau beli baju atau tas aku bisa langsung pakai kartu itu. Oh iya, Arfa lupa sudah memberikan 2 buah kartu kepada istrinya itu.
Satu kartu debit, satunya lagi kartu kredit. Tapi dari yang Arfa pantau selama ini, Disa jarang sekali menggunakannya. Selama menikah ini, masih bisa dihitung jari berapa barang-barang Disa yang dibeli dengan uang Arfa. Itu pun dibelinya saat mereka pergi bersama, di mana Arfa akan langsung menyodorkan kartunya kepada pramuniaga saat waktunya pembayaran. Arfa sama sekali tidak keberatan jika Disa ingin membeli banyak luxury brand menggunakan uangnya. Memang gunanya Arfa bekerja untuk memberikan apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh istrinya, kan? Ya, barangkali kamu ingin dibelikan sesuatu oleh suamimu ini. Mungkin kamu ngidam sesuatu gitu. Kadang-kadang Arfa iri dengan kolega bisnisnya yang sering mendapat pesan dari istri-istrinya yang meminta dibelikan ini dan itu saat sedang dinas keluar kota. Arfa juga ingin merasakan euforia itu. Tapi istrinya ini sepertinya lebih senang untuk langsung pergi sendiri daripada meminta melalui suaminya. Untuk mengidam pun, Arfa rasa sejauh ini belum ada keinginan yang melibatkan Arfa di dalamnya. Disa baru mengidam minta cookies buatan mamanya dan putu ayu buatan Mama Kamala. Kalau soal semangka, di dalam kulkas sekarang selalu tersedia buah itu. Arfa memastikan Fresh VG tidak pernah melupakan semangka saat penjadwalan mengisi suplai kebutuhan sayur dan buah di rumahnya. Nanti kalau aku ingin sesuatu aku kabarin kamu. Bereskan? Oke. Arfa berharap Disa benar-benar akan menghubunginya nanti. Mungkin benar saran yang diberikan oleh Farhan. Daripada menunggu Disa meminta, ada baiknya ia langsung memberi saja. Tapi Arfa takut jika apa yang dibelinya tidak sesuai dengan selera Disa. Itulah yang menghalanginya untuk langsung membelikan sesuatu untuk istrinya itu jika menyangkut suatu barang. Kalau makanan ia sudah tahu sedikit banyak. Tidak sulit untuk membelikan Disa suatu makanan karena perempuan itu memang bukan pemilih. Bersambung.